lintas ya. Nah, ini adalah beberapa berita terkait ya tentang kecelakaan di Indonesia. Jadi rata-rata itu 3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan jalan. Ini berita dari Kominfo 22 Agustus ya 2017. Jadi setiap jam rata-rata 3 orang meninggal akibat kecelakaan jalan di Indonesia. Ini yang tidak pernah disadari ya. Jadi orang Indonesia meninggal bukan karena penyakit ya, tetapi karena rata-rata kecelakaan yang paling tinggi, lebih tinggi dari orang yang sakit jantung ataupun sakit kanker. Terus berikutnya adalah ini adalah faktor penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas ya. Di sini yang terbesar adalah faktor manusia. Faktor manusia ini terkait dengan kemampuan serta karakter pengemudi. Faktor kedua yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas itu adalah prasarana dan lingkungan ya. Prasarana dan lingkungan itu misalkan jalan raya, jalan yang berlubang ya, jalan yang kurang rata itu menjadi penyebab untuk dari segi prasarana. Terus ada penyebab karena faktor lingkungan. Lingkungan ini bisa karena apa? Cuaca ya, gelap terang seperti itu karena malam dan siang ya. Terus yang ketiga itu adalah faktor kendaraan. Ini terkait dengan pemenuhan persyaratan teknik layak jalan dari kendaraan. Ini ada data dari Kepolisian Republik Indonesia ya, tentang faktor penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas. Dalam Global Status Report on Road Safety WHO tahun 2015 disebutkan bahwa setiap tahun di seluruh dunia lebih dari 1,25 juta korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas dan 50 juta orang luka berat. Ya, dari jumlah ini 90% terjadi di negara berkembang, di mana jumlah kendaraannya hanya 54% dari jumlah kendaraan yang terdaftar di dunia. Bila kita semua tidak melakukan apapun, 25 juta korban jiwa akan berjatuhan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Ya, ini adalah berita di Kominfo. Tapi saat ini sungguh berbeda karena adanya pandemi COVID memang turut menurunkan angka kecelakaan ya, cukup signifikan sekali 2 tahun. Mobilitas dari masyarakat, dari penduduk juga terpengaruhi. Oke, saya lanjutkan mengenai kecelakaan lalu lintas di Indonesia ya. Di sini ada yang meninggal ya, korban meninggal dari pengguna jalan, itu siapa saja ya. Yang terbesar itu adalah pengendara roda 2 atau 3. Ya. Pengendara roda 2 dan 3 itu adalah korban meninggal sebesar 61%. Sebesar 61%. Terus yang kedua itu adalah pejalan kaki. Itu adalah 15%. Yang ketiga adalah pengguna sepeda, 13%. Terus untuk kematian berdasarkan jenis kelamin, yang meninggal berdasarkan kelamin yang paling banyak laki-laki ya. Ya mungkin logis ya, karena memang yang sering berada di jalan tiap harinya yang mencari atau mencari kerja itu adalah laki-laki ya yang bekerja ya. Jadi di situ yang dominan akhirnya laki-laki 77% dan perempuan 23%. Terus berdasarkan kelompok umur ya. Berdasarkan kelompok umur yang terbesar itu yang umur 20 sampai 24. Ya, nomor umur 20-24. Kalau masih menempuh pendidikan ini adalah kuliah ya 20 sampai 24 ini. Yang kedua adalah umur 15 sampai 19. Ini adalah SMP SMA. Jadi yang dominan menjadi korban meninggal itu yang ini ya 15 sampai 24 lah istilahnya. Terus yang berikutnya adalah tipe kejadian ya. Tipe kejadian di sini terbagi menjadi 2, jalan tol dan jalan non tol. Ya. Kalau yang di jalan tol terbanyak ini adalah terguling atau keluar jalur. Terus yang kedua adalah tabrak depan belakang. Terus
ada berikutnya adalah yang 20% adalah tabrak depan-depan. Nah, ini aneh ya, jalan tol ada yang tabrak depan-depan. Karena memang di jalan tol biasanya di situ sudah ada separator median yang sifatnya masif. Jadi di situ tujuannya adalah mengurangi tabrak depan-depan, karena memang tabrak depan-depan itu tabrak frontal yang tingkat fatalitasnya tinggi ya, untuk jenis kejadian ini. Terus untuk yang jalan non tol yang paling besar itu adalah terguling keluar jalur, sama seperti yang di jalan tol paling besar. Terus berikutnya adalah tabrak depan belakang. Nah, terus yang terakhir adalah tabrak samping. Ini adalah tipe kejadian kecelakaan untuk yang di jalan tol dan di jalan non tol. Nah, berikutnya ini adalah, faktor yang yang menjadi timbulnya kecelakaan ya. Jadi di situ ada 3 sebenarnya ya dari faktor yang menjadi penyebab timbulnya kecelakaan itu adalah manusia, kendaraan, dan jalan. Jadi jalan ini kaitannya dengan peningkatan dan pemeliharaan ya. Terus manusia ini nanti kaitannya ada tindakan hukum dan pendidikan. Jadi untuk menguranginya kita harus terus melakukan sosialisasi ya, sosialisasi terkait dengan kecelakaan. Terus adanya tindakan hukum bagi pengemudi yang belum memenuhi syarat untuk mengemudi ya, atau melakukan pelanggaran hukum. Ini yang tindakan hukum terhadap manusia. Terus untuk kendaraan yang penting adalah pemeliharaan ya. Yang penting adalah pemeliharaan. Terus di sini ada 5 pilar sistem berkeselamatan ya. Jadi di sini ada pilar 1 adalah manajemen keselamatan jalan. Yang kedua adalah jalan yang berkeselamatan. Ya. Yang ketiga adalah kendaraan yang berkeselamatan. Keempat, memakai jalan yang berkeselamatan. Dan yang kelima adalah tanggap darurat pasca tabrakan. Jadi 2, 3, 4 ini adalah faktor penyebab terjadinya kecelakaan ya. Yang ini adalah yang mengatur kesemuanya, dan yang kelima adalah tanggap darurat pasca tabrakannya. Jadi di sini lebih ke sistem mitigasinya ya, bagaimana kita mengatasi istilahnya kecelakaan atau keselamatan yang timbul ya, tingkat kecelakaan yang tinggi ya. Jadi untuk manajemen keselamatan jalan itu meliputi 1, memperkuat kapasitas kelembagaan ya. Yang kedua adalah membentuk badan koordinasi. Yang ketiga adalah mengembangkan strategi keselamatan jalan nasional. Keempat, membuat target jangka panjang yang realistik. Dan terakhir adalah mengembangkan sistem data kecelakaan lalu lintas. Ini nantinya mengkoordinasikan semuanya ya. Semua dari 3 faktor bagaimana untuk mengelolanya ya, memanagenya. Jalan berkeselamatan ya. Jadi untuk jalan berkeselamatan ini adalah meningkatkan kesadaran keselamatan dalam perencanaan dan desain. Sekarang ada istilah jalan berkeselamatan. Jadi sekarang ini untuk jalan raya ini sudah ada namanya jalan keselamatan ya. Salah satunya adalah penyediaan bahu jalan yang harus ada. Saat ini sudah banyak jalan-jalan yang belum memenuhi syarat jalan keselamatan, itu sekarang sedang ditingkatkan. Biasanya kaitannya itu adalah terutama penyediaan bahu jalan. Bahu jalannya rata-rata tidak ada. Terus yang kedua, memperkenalkan proses audit keselamatan jalan ya. Jadi setiap jalan itu akan diaudit apakah sesuai dengan standar jalan yang berkeselamatan ya. Itu ada auditnya. Yang ketiga adalah penilaian keselamatan jalan secara teratur. Yang keempat adalah memperluas program penanganan lokasi rawan kecelakaan. Ini nanti sebelum menentukan lokasi rawan kecelakaan akan ada suatu istilahnya survei ya, untuk mendata kejadiannya kecelakaan hingga kita tahu bahwa daerah mana yang nantinya menjadi lokasi rawan kecelakaan. Yang kelima itu adalah menciptakan prioritas keselamatan di lokasi pekerjaan jalan. Yang ke faktor yang berikutnya ada kendaraan keselamatan. Jadi untuk kendaraan keselamatan ini yang perlu diperhatikan adalah mengharmonisasikan standar global. Ya, standar global, sehingga di sini yang dimaksud standar global itu adalah
Indonesia dan dunia ya, itu harus sama standarnya. Terus yang kedua adalah melaksanakan program penilaian mobil baru. Yang ketiga adalah melengkapi mobil baru dengan fitur keselamatan. Terus yang keempat itu adalah mendorong manajer perusahaan mobil untuk membeli, mengoperasikan, dan memelihara kendaraan yang berkeselamatan. Terus kaitannya dengan pengguna jalan, yakni pengguna jalan berkeselamatan, itu adalah satu, mengadop Undang-Undang Peraturan Keselamatan Jalan. Yang kedua adalah mempertahankan dan meningkatkan upaya penegakan hukum. Ya, yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran publik atas adanya faktor risiko. Yang keempat adalah menciptakan aktivitas pekerjaan yang dapat mengurangi cedera akibat lalu lintas jalan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan prosedur SIM. Terus yang terakhir adalah respon pasca kecelakaan ya. Itu adalah mengembangkan sistem perawatan rumah sakit, mengembangkan nomor telepon darurat nasional, dan yang terakhir adalah memberikan rehabilitasi dan bantuan terhadap korban cedera akibat tabrakan di jalan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh pihak asuransi. Kalau di Indonesia yang sudah pasti setiap pengguna jalan itu akan masuk asuransi jasa harja ya. Karena premi biasanya ditarik pada saat kita mengurus perpanjangan STNK kalau nggak salah ya. Sehingga nantinya kita sudah dijamin santunan jasa harja untuk kecelakaan. Untuk lingkup materinya ini adalah tinjauan regulasi mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, rambu, marka, pergerakan database kecelakaan. Terus dibahas juga mengenai metode pengumpulan data, metode analisisnya. Jadi data setelah dikumpulkan pasti akan ada tindak lanjutnya, yakni analisis. Ya. Setelah itu adalah bentuk penyajian dari mulai pengumpulan data dan analisisnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah mitigasi berbasis penyebab ya. Jadi kita mencoba mencari solusi untuk mengurangi atau menurunkan tingkat kecelakaan ya. Dengan terlebih dahulu kita harus mengetahui penyebabnya apa. Ya. Oke, kita lanjut. Regulasi, undang-undang ada dua ya yang nanti kita tinjau, yakni Undang-Undang 38 tahun 2004 tentang jalan, terus Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ya, jadi di sini yang pertama itu ada terkait dengan prasarana, mengatur prasarananya, yakni jalan, dan yang kedua itu adalah mengatur tentang sarananya, ya, angkutannya. Angkutan dan pengemudi ya kalau nggak salah dua-duanya. Terus yang peraturan pemerintah apalagi yang terkait yakni PP 15 tahun 2005 tentang jalan tol ya. Terus diubah menjadi 43 tahun 2013 ya. Terus PP 34 tahun 2006 peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan ini merupakan penjelasan dari Undang-Undang 38 tahun 2004 ya. Jadi setiap keluar undang-undang pasti nanti akan diikuti oleh peraturan pemerintah yang merupakan penjelasan dari undang-undang karena tidak semua aturan itu dijelaskan di undang-undang. Jadi undang-undang sifatnya general ya. Nanti untuk penjelasan itu ada di peraturan pemerintah. Berikutnya adalah peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak dan serta manajemen kebutuhan lalu lintas. Terus berikutnya PP 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas angkutan dan jalan. Ini turunan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Dan yang terakhir adalah PP 37 tahun 2017 tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk instruksi presiden itu adalah ada nomor 4 tahun 2013 tentang program dekade aksi keselamatan jalan, ya. Terus instruksi presiden yang lainnya adalah pada tahun 2011 itu adalah tentang RUNK ya, Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan. Untuk klasifikasi korban kecelakaan di Indonesia ya, ini menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan dan jalan. Jadi korban kecelakaan itu adalah antara lain ada kecelakaan lalu lintas berat, kecelakaan lalu lintas sedang, dan kecelakaan lalu lintas ringan. Tapi kalau kita mengacu pada peraturan pemerintah tahun nomor 43 tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan,
maka klasifikasi korban kecelakaan di Indonesia dibagi menjadi korban mati atau meninggal, korban luka berat, dan korban luka ringan. Ini ada dua perbedaan ya tentang klasifikasi korban kecelakaan. Ya. Satunya berdasarkan undang-undang, satunya berdasarkan PP ya, peraturan pemerintah. Nah, ini yang peraturan pemerintah dan undang-undang ya. Yang peraturan pemerintah ada di bab 11 pasal 93 ya. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya. Ya. Kalau tanpa pemakai jalan lainnya berarti di situ dinamakan kecelakaan tunggal nantinya ya. Mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Ya. Kalau istilah kerugian harta benda itu adalah PDO ya, property damage only ya. Jadi tidak ada korban jiwa ya. Korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa korban mati, luka berat, dan luka ringan. Ya, jadi ada 3, korban mati sebagaimana dimaksud pada ayat A, ada korban yang dipastikan mati, kata-katanya cukup ya. Sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut. Ya, paling lama 30 hari ya. Korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, huruf B adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. Sedangkan untuk korban luka ringan, ya inilah korban yang tidak termasuk dalam keterangan ayat 3 dan 4. Untuk Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 ada di pasal 229. Di situ disebutkan untuk ayat 1 kecelakaan lalu lintas digolongkan atas kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang, atau kecelakaan lalu lintas berat. Kecelakaan lalu lintas ringan ya merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang. Nah, itu yang ringan. Untuk kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimasukkan pada ayat 1 huruf B, itu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang. Untuk yang kecelakaan lalu lintas berat ya itu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat ya. Jadi di sini definisinya seperti itu. Yang ringan itu hanya rusak kendaraannya saja. Kalau yang sedang itu adalah luka ringan sama kendaraan rusak, dan yang keempat itu adalah meninggal atau luka berat. Nah, ini adalah definisi kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa penggunaan jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Untuk kecelakaan lalu lintas jalan raya pertama yang tercatat di dunia itu melibatkan kendaraan bermotor yang terjadi pada tanggal 31 Agustus 1869 ya. Ini salah satu ilmuwan dari Irlandia, Mary Ward. Ini meninggal ketika dia jatuh dari mobil uap sepupunya dan ditabrak olehnya. Nah, ini adalah penyebab kecelakaan lalu lintas. Yang pertama adalah faktor kelalaian pengguna jalan. Ini yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ya. Sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku, ataupun tidak melihat ketentuan yang dilakukan, atau pura-pura tidak tahu. Ya, ini ada beberapa macam ya penyebabnya. Ada penyebab dari pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas. Selain itu, manusia sebagai pengguna jalan raya sering sekali lalai, bahkan ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan. Tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan di bawah pengaruh minuman keras, ya. Mengantuk karena mengemudi yang sudah melewati ambang batas kecepatan dan durasi mengemudi. Jadi kalau di undang-undang itu sudah ada bahwa mengemudi itu maksimal sehari 8 jam diselingi dengan istirahat. Jadi istirahatnya diambil setiap 4 jam sekali istirahat. Ya. Jadi pengemudi itu karena undang-undang maksimum 8 jam, dia 8 jam itu dibagi 2, nanti 4 jam istirahat, 4 jam berikutnya.
Terus faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang lain adalah faktor kendaraan. Ya. Faktor kendaraan yang paling sering adalah kelalaian perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Contohnya seperti rem blong, ya, ban meletus, as patah, ya, mesin kurang prima, ban aus, setir macet, dan lain-lain. Untuk mengurangi faktor kendaraan, perawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan, ya. Di samping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler. Biasanya untuk pengujian ini dilakukan untuk kendaraan berat, ya, untuk truk biasanya, sama kelihatannya angkutan barang sama angkutan penumpang umum, ya, yang harus diuji setiap tahun. Namanya biasanya adalah uji kir. Ya. Faktor jalan. Faktor jalan terkait dengan kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, ya, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang, dan kondisi permukaan jalan. Ya, ini adalah beberapa hal dari faktor jalan yang sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan, ya. Jalan yang rusak atau berlubang sangat membahayakan pemakai jalan, terutama bagi memakai sepeda dan sepeda angin, ya, yang umum kita tahu, ya. Jadi jalan ini juga lumayan, ya, menjadi penyebab geometrik jalan, ya. Misalkan jalannya tikungannya terlalu curam, terlalu tajam, ya, tikungannya. Tidak ada pegunungan, tidak ada pagar pengaman, ini juga bahaya. Bisa pengemudi bisa jatuh ke jurang, ya. Terus ada tidaknya median jalan, ini juga menjadi penyebab, ya. Biasanya ini kalau tidak adanya median jalan ini, khususnya untuk yang jalan yang 4 lajur, ya, multi lane, ya, lebih dari 2 lajur, 2 arah, itu harus ada median jalan. Jadi yang jalan 4 lajur 2 arah itu sebaiknya dikasih median jalan, ya, untuk keselamatan jalan. Karena kalau tidak dikasih median jalan, maka salah satu jenis kecelakaan yang timbul, ya, ini bisa tabrak depan-depan. Dan biasanya kalau tabrak depan-depan itu tabrakannya adalah tingkat fatalitasnya tinggi, ya. Tingkat kematiannya itu tinggi. Terus ada jarak pandang. Nah, jarak pandang biasanya di daerah pegunungan ini yang kritis, ya, harus berhati-hati. Jarak pandang ini harus diperhatikan. Jangan sampai pandangan pengemudi terhalangi oleh objek tetap, ya. Terus berikutnya ada faktor kondisi lingkungan, ya. Di sini hari hujan juga mempengaruhi untuk kerja kendaraan, seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, ya, karena licin hujan. Nah, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak bisa bekerja secara sempurna. Ya, ini kalau hujan terus dengan kondisi misalkan kaca depan itu sudah berjamur, biasanya susah untuk bisa memperhatikan objek yang ada di depan. Atau lebatnya jalan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Itu sudah pasti. Kalau sudah jalan hujannya hujan lebat, mesti kita harus berhati-hati. Kecepatan kita turunkan, lampu kita nyalakan semuanya, ya. Terus asap dan kabut juga bisa mengganggu jarak pandang, terutama di daerah pegunungan. Data, secara umum variabel minimum yang diperlukan untuk data kecelakaan, ya. Di sini data kecelakaan yang dibutuhkan adalah hari, waktu, dan tanggal kejadian. Hari Selasa, sekarang apa? Hari Selasa, tanggal 2 November, jam 15. Nah, itu data yang cukup rinci. Lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas. Ini kalau Anda membaca data kecelakaan lalu lintas di kepolisian, informasi lokasi kejadian ini memang istilahnya kalau orang bacanya lucu-lucu, ya, istilahnya. Kecelakaan ini di depan rumah nomor ini, ya. Ada lagi. Macam-macam pokoknya nanti, dan biasanya ditulis tangan kalau lokasi catatan kecelakaan dan kepolisian, ya. Yang ketiga, data kecelakaan itu ada kaitannya dengan severitas dan jumlah korban kecelakaan lalu lintas. Severitas itu adalah tingkat keparahan, ya, tingkat keparahan dari korban, ya.
kalau paling sederhana korban itu apa? Luka ringan, luka berat. Ya. Tingkat keparahannya seperti apa? Dan jumlahnya berapa? Nah, itu yang harus ada infonya seperti itu. Jenis kecelakaan lalu lintas. Ya. Nah, di situ harus disebutkan dia kecelakaan tunggal. Di situ berarti kecelakaan tunggal dia tidak ada lawannya. Tabrak depan-depan. Ini yang biasanya memberikan korban dengan tingkat fatalitas yang tinggi. Depan belakang. Ini kalau kita tidak konsentrasi, tidak menjaga jarak, itu biasanya terjadi tabrakan depan belakang. Depan samping, biasanya ini kalau ada yang keluar dari suatu persimpangan atau gang, ya, dan dia tidak berkonsentrasi, bisa karena memainkan HP, itu ya bisa jadi terjadi kendaraan depan samping ya, dengan kendaraan yang berada dari sisi kanannya. Terus dari samping-samping, ya, itu ketemu biasanya saling berebut lajur ya, biasanya itu samping-samping bisa jadi kejadian. Terus pedestrian, berjalan kaki ya, tertabrak beruntun, itu lebih dari 2 kendaraan. Terus informasi lainnya yang harus semua didata adalah cuaca. Cuaca saat kejadian kecelakaan lalu lintas. Nah, di situ nanti cuaca bisa jadi ini ya, menjadi salah satu faktor kita dalam menentukan mitigasi ya pada suatu daerah rawan bencana cuaca. Yang keenam itu adalah jenis kendaraan yang terlibat, ya, yang meliputi kendaraan tidak bermotor seperti sepeda kayu dan becak, sepeda motor, mobil pribadi, angkutan penumpang. Jadi yang meliputi untuk angkutan penumpang ini meliputi angkutan kota atau pedesaan atau minibus, bus sedang atau bus 3/4 dan bus besar. Angkutan barang ini meliputi truk kecil seperti truk box kecil atau hantaran, pick up, ya, truk sedang atau truk 3/4, truk besar rigid, ya, itu adalah 2 sumbu as gandar. Terus truk besar rigid untuk 3 sumbu, ya, dan truk tronton atau truk tronton ya. Terus berikutnya ada juga truk trailer atau artikulasi, ya, gandengan. Truk trailer atau artikulasi itu bisa 3, 4, 5 sampai 6 sumbu ya. 6 sumbu as ya. Terus ada truk gandengan. Terus ada informasi juga terkait dengan lokasi kejadian. Ruas jalannya itu tipenya apa? Ya, apakah 2/2 UD, jalan 2 lajur untuk 2 arah tanpa pemisah, tanpa median, atau jalan 4/2 UD, itu adalah 4 lajur untuk 2 arah pergerakan tanpa median pemisah, atau 4/2D, jalan 4 lajur untuk 2 arah dengan median pemisah, atau juga jalan tol. Kalau jalan tol pasti jalannya ada pemisahnya ya, tinggal nanti tergantung dia 4 lajur atau 6 lajur. Ya, jadi untuk jalan tol sendiri tipenya ada 4/2D atau 6/2D. Terus berikutnya adalah data berikutnya yang harus ada informasinya adalah posisi kecelakaan, lokasi kecelakaan tepatnya ya, apakah di ruas jalan atau di simpang. Terus informasi mengenai kondisi kekerasan jalan, apabila data memungkinkan seperti jalan berlubang atau sebagainya ya, itu juga bisa dimasukkan ke dalam data. Berikutnya adalah kondisi permukaan jalan, ya, apabila data memungkinkan seperti kering, basah, sehingga hingga terdapat tumpahan oli atau minyak lain dan sebagainya. Beberapa tambahan untuk mengetahui profil dari pengemudi khususnya yang diduga menjadi tersangka penyebab kecelakaan dapat pula ditambahkan antara lain jenis kelamin, ya, usia pengemudi, kepemilikan SIM yang sesuai dengan kendaraan yang dikemudikannya. Walaupun demikian, informasi ini dapat dikembangkan lebih detail sesuai dengan sasaran analisis seperti apakah kejadian kecelakaan berkaitan dengan kasus tabrak lari, hit and run, dan lain sebagainya. Ya, khusus untuk analisis terkait dengan faktor jalan dan lingkungan, penekanan yang lebih utama pada butir-butir A ya. Manfaat data kecelakaan. Jadi data kecelakaan yang kita kumpulkan ya, itu mempunyai manfaat antara lain 1, untuk proses peradilan hukum pidana. Ya, biasanya yang menyebabkan terjadinya kecelakaan itu akan menjalani sidang ya,
menjalani proses peradilan hukum pidana. Nah, nanti data-data itu akan bisa menjadi bukti terkait dengan kejadian kecelakaan. Yang kedua adalah pengajuan klaim atau santunan asuransi ya, baik untuk yang korban jiwa, luka berat ataupun luka ringan. Yang ketiga adalah penelitian untuk keselamatan berkendaraan di jalan raya. Nah, ini adalah nantinya kaitannya kalau kita mau melakukan mitigasi atau pencegahan terhadap kecelakaan yang berulang terjadi ya, atau menurunkan angka kecelakaan secara keseluruhan. Jadi itu adalah manfaat dari data kecelakaan. Jadi kita bisa bermain-main dengan beberapa simulasi atau seperti itu ya, sehingga kita nantinya bisa salah satunya bisa melakukan mitigasi keselamatan berkendara di jalan raya. Nah, di Korlantas itu adalah Korp Lalu Lintas ya, salah satu bagian dari Kepolisian Republik Indonesia ya, Korp Lalu Lintas itu mempunyai standarisasi data ya. Jadi data tersebut mengenai isinya adalah pertama mengenai deskripsi kecelakaan ya. Deskripsi kecelakaan itu meliputi nomor referensi kecelakaan lalu lintas, nah, jumlah korban kecelakaan lalu lintas yang dibagi menjadi jumlah korban meninggal dunia, yakni fatalitas ya. Di sini istilahnya adalah korban yang mengalami fatalitas, terus korban luka berat, korban luka ringan, ataupun kemungkinan kecelakaan tidak membawa korban ya, hanya kerugian material saja. Yang poin 3 itu adalah waktu kejadian, terdiri dari tanggal, hari, dan jam kejadian. Yang keempat adalah lokasi kejadian, ya. Apabila memungkinkan mencantumkan koordinat lokasi, ya. Ini bisa dilakukan kalau kita membawa adanya perlengkapan GPS atau patok kilometer jalan. Kalau kilometer jalan biasanya kejadian kecelakaan di KM berapa ya. Kalau di jalan tol itu ada ya biasanya ya, kejadian kecelakaan di KM berapa. Kalau di jalan non tol memang ada yang di pinggirnya itu ada patok kilometer, tapi kalau tidak ada patok kilometer biasanya bisa pakai GPS. Paling mudah GPS itu kita pakai ini ya, GPS map itu ya, yang untuk foto itu ya, yang ada fasilitas GPS ininya ya, GPS cam ya. Jadi kita bisa memotret sekaligus memunculkan informasi lokasi kita ya. Itu ada cara yang paling sederhana kalau kita mau menentukan lokasi terjadinya kecelakaannya. Nah, dapat dibantu dengan informasi administrasi daerah seperti desa atau kelurahan. Terus deskripsi kecelakaan, data form dari Korlantas atau itu juga memuat jenis kecelakaan lalu lintas ya, seperti kecelakaan tunggal, ganda, beruntun, serta tabrak depan-depan, depan belakang, tabrak samping, menabrak pejalan kaki, dan lain sebagainya. Di situ juga dicantumkan mengenai penyebab kecelakaan ya, seperti di poin 6, seperti kehilangan kontrol, rem blong, ban meletus, tidak berkonsentrasi secara penuh, seperti akibat menggunakan telepon selular, dan lain sebagainya. Nah, ini yang sekarang lumayan ya, kecelakaan terjadi karena dia kurang konsentrasi karena menggunakan telepon selular atau sedang main HP ya istilahnya ya. Terus dalam deskripsi jalan, dalam data Korlantas itu antara lain menyebutkan adalah jalan-jalan seperti jalan satu jalur tidak terpisah untuk masing-masing pergerakan lalu lintas, undivided route, dan dalam jalan dua jalur, divided route. Jumlah lajur, ya, jenis persimpangan, jenis persimpangan itu bisa tidak memiliki kontrol simpang atau simpang prioritas atau berupa bundaran, ya, atau simpang dengan alat pengendali isyarat lalu lintas atau APIL. Yang paling mudah adalah traffic light ya. APIL itu adalah istilah teknis di Indonesia, alat pengendali isyarat lalu lintas APIL. Tapi kalau dari segi teknis secara umum, APIL itu adalah traffic light itu ya. Pada simpang tak sebidang ya. Dan informasi lainnya tentang jalan seperti diuraikan di atas. Kondisi jalan dan kondisi baik ataupun rusak, dan pula jenis permukaan seperti di aspal, beton, ataupun tanah. Terus ada geometrik jalan seperti alignment horizontal, vertikal,
Dan yang terpenting adalah potongan jalan berikut dimensinya ya. Jadi geometrik jalan standar kita harus tahu alignment horizontalnya berapa di lokasi kejadian itu ya. Kondisi medan potongan memanjangnya seperti apa, apakah dia turunan, apakah dia di jalan datar. Terus deskripsi jalan tersebut juga memasukkan adanya ketersediaan rambu dan marka jalan, serta bangunan perlengkapan keselamatan seperti pagar keselamatan. Ya, karena ini juga nanti menjadi dasar pertimbangan menentukan mitigasi ya terhadap kejadian kecelakaan pada lokasi-lokasi rawan kecelakaan ya. Terus yang kelima adalah perlengkapan lainnya seperti lampu jalan dan lain sebagainya. Kondisi lingkungan di sini yang dicatat antara lain mengenai terkait dengan cuaca ya. Cuaca saat kejadian itu apa? Hujan, gerimis, cerah, atau berkabut. Terus kondisi permukaan jalan itu meliputi kering, basah, terdapat lumpur atau tanah. Ya. Lingkungan sekitar tempat kejadian kecelakaan seperti wilayah perkotaan atau bukan perkotaan, wilayah pemukiman, perdagangan, pendidikan, dan lain sebagainya. Data yang lain yang dihimpun oleh Korlantas itu adalah informasi kendaraan, yakni jenis kendaraan, apakah kendaraan penumpang, bus, truk, sepeda motor, dan lain sebagainya. Pengereman kendaraan, sistem pengeremannya gimana, masih bagus apa tidak, manuver dan gerakan kendaraan pada saat terjadinya kecelakaan, itu juga dilaporkan juga, diinfokan juga. Yang keempat adalah kondisi perlengkapan dasar kendaraan seperti lampu, rem, dan kaca spion. Ini juga diinformasikan. Dan perlengkapan administrasi seperti surat bukti layak jalan atau KIR ya, ini tadi saya sampaikan. Jadi setiap kendaraan berat atau kendaraan angkutan umum penumpang itu akan menjalani uji KIR ya, untuk sebagai syarat untuk dia bisa berjalan atau operasional. Sedangkan untuk informasi pengemudi yang harus dimasukkan itu ada kaitannya dengan usia, jenis kelamin ya, kondisi fisik pengemudi seperti lelah atau terpengaruh narkotika atau psikotropika dan alkohol. Di Indonesia kita belum memiliki standar untuk penetapan apakah seseorang dalam kondisi dipengaruhi oleh minuman keras. Apakah penggunaan helm standar dengan benar untuk menggunakan sepeda motor atau sabuk pengaman untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Yang kelima adalah informasi mengenai surat izin pengemudi. Yang keenam adalah apabila mungkin informasi lainnya seperti pekerjaan, yaitu yang juga perlu disampaikan. Informasi penumpang, ya tadi informasi pengemudi, sekarang informasi penumpang itu meliputi usia, jenis kelamin, ya. Terus yang berikutnya adalah apakah menggunakan helm standar bagi penumpang sepeda motor atau sabuk pengaman untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Dan yang terakhir adalah posisi duduk penumpang di dalam kendaraan. Terus berikutnya adalah informasi korban pejalan kaki. Kalau memang di situ ada korban dari pejalan kaki ya. Jadi di situ nanti korbannya harus didata mengenai usia, jenis kelamin, terus posisi jalan waktu ditabrak ya. Dan terakhir adalah detail kondisi korban kecelakaan lalu lintas. Apakah fatalitas, bukan fasilitas ya, fatalitas ini ya. Fatalitas itu adalah meninggal dunia, luka berat atau luka ringan. Ya. Ini ada catatan ya. Untuk pengguna kendaraan tidak bermotor juga perlu didata dengan informasi jenis kendaraan tidak bermotor dan informasi lainnya mengikuti informasi bagi pejalan kaki. Pada umumnya juga dilengkapi deskripsi singkat kejadian kecelakaan lalu lintas dan sketsa kejadian kecelakaan lalu lintas atau diagram kecelakaan lalu lintas. Ini namanya yang umumnya itu yang disebut oleh collision diagram. Jadi dia sebenarnya suatu gambar ya. Itu adalah menggambarkan kejadian kecelakaan ya. Jadi kalau istilah dari umum dari internasional itu adalah collision diagram ya. Diagram terjadinya kecelakaan. Berikutnya adalah permasalahan utama dari data kecelakaan lalu lintas adalah ketepatan pencatatan lokasi terjadinya kecelakaan. Mengingat tidak semua jalan memiliki patok pos dan nomor ruas jalan. Apabila tidak pencatatan sudah menggunakan alat GPS
maka koordinat lokasi kejadian akan didapat dengan tepat. Ya, jadi kalau kita menggunakan GPS, kita sudah tahu lokasinya ya, kira-kiranya di sebelah mana. Terus berikutnya adalah data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis kecelakaan lalu lintas adalah satu, data kondisi jalan, ini diperoleh dari leger jalan. Leger jalan ini bisa berada di level kabupaten atau kota. Itu biasanya dia memegang untuk data jalan kabupaten atau kota. Terus leger jalan provinsi itu untuk jalan provinsi ya. Terus leger jalan ini berada di Bina Marga ya. Leger jalan ini ada di Dinas PU Bina Marga ya. Jadi kalau Dinas PU Bina Marga kota atau kabupaten, maka leger jalannya adalah leger jalan kota atau kabupaten. Terus untuk Dinas PU Bina Marga provinsi, maka leger jalannya adalah leger jalan untuk jalan provinsi. Terus yang terakhir adalah untuk leger jalan nasional ya, jalan nasional. Di situ nanti leger jalan itu sudah ada mengenai adanya jenis kekerasannya seperti apa, lebar jalannya berapa, utilitas apa saja yang ada di situ ya. Utilitas itu bisa jadi meliputi adanya galian Telkom, mungkin galian pipa PDAM utilitasnya. Terus kalau ada tiang listrik PJU itu semuanya sudah ada di leger jalan. Ya. Terus data yang dibutuhkan yang kedua untuk analisis kecelakaan lalu lintas itu adalah data lalu lintas itu sendiri yang meliputi volume dan kecepatan operasional kendaraan. Biasanya kalau kejadian tabrak depan belakang itu biasanya identik dengan volumenya tinggi. Ya. Volumenya tinggi. Kenapa volume tinggi? Volume tinggi itu kan kita harus sering stop and go ya. Kalau pengemudi yang tidak berkonsentrasi, itu bisa sering terjadi tabrak depan belakang. Ya. Kejadiannya seperti itu. Dan terakhir adalah data kecelakaan lalu lintas itu sendiri ya. Ya, ini yang diperlukan untuk kita bisa melakukan analisis kecelakaan lalu lintas. Deskripsi data kecelakaan ya. Dalam identifikasi dan investigasi dilakukan analisis mendalam dengan bantuan diagram batang. Diagram batang merupakan upaya untuk mengidentifikasi penyebab kecelakaan secara berjenjang dengan melakukan tabulasi silang. Diagram batang dikembangkan sebagai berikut. Satu, menginterpretasikan setiap laporan polisi untuk minimal dapat mengidentifikasi lokasi kejadian kecelakaan, jenis kecelakaan lalu lintas, jumlah korban meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan. Mengelompokkan jenis kecelakaan sejenis dengan informasi jumlah korban meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan. Yang ketiga adalah jenis kendaraan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Nah, yang keempat adalah membuat peringkat permasalahan, dan yang terakhir adalah melihat penyebab kecelakaan lalu lintas berdasarkan investigasi pihak kepolisian. Nah, ini contoh inventarisasi data. Jadi di sini ada 4, contohnya ini ada 4 pencatatan laka ya, kecelakaan lalu lintas, kejadian kecelakaan lalu lintas. Ini ada tanggal, bulan, tahun ya, 2007, 2008, 2005, harinya disebutkan, waktunya juga ada, lokasinya. Sini contohnya ada jalan beton, bundaran Gringsing, jalan aspal, desanya apa, kecamatannya apa, jumlah korbannya ya, yang meninggal dunia berapa, yang luka berat, luka ringan, jenis lakanya apa, samping-samping, tabrak samping-samping, kecelakaan tunggal tabrak rumah ya, dan kecelakaan tabrak depan belakang. Tabrak lari tidak ada tabrak lari. Kendaraan yang terlibat, kendaraan 1 truk besar, kendaraan 2 sepeda motor, kendaraan 1 kecelakaan tunggal berat saja. Terus kecelakaan tunggal tabrak rumah, jadi ini truk besar menabrak rumah. Terus tabrak depan belakang itu melibatkan truk besar rigid dengan tergandeng. Terus di situ ada informasi mengenai pengemudi kendaraan ya. Ada 2 yang di sini dimasukkan. Ini kendaraan pertama jenis kelamin
usia, dan jenis tipe SIM-nya ya, tipe SIM-nya. Terus pengemudi kendaraan 2 itu nanti yang dimasukkan ke data jenis kelamin, usia, dan SIM. Terus kalau ada korban pedestrian ya, itu juga dimasukkan. Jadi dari data pedestrian yang dimasukkan itu adalah jenis kelamin dan usia. Nah, seperti ini. Ini sampai 16 ya. Ini wilayah sudah dikode hari, tanggal, waktu, kondisi gelap terang ya. Terang-terang ini gelap kalau ini ya. Kondisi jalan ya. Kering ya. Kering semua ya, karena ini kejadiannya ini enggak juga ini kering ya. Terus tingkat kecelakaan, jumlah korban, jumlah pejalan kaki. Nah, jenis konflik ya. Ini adalah jenis konflik. Ini ada ini kodenya ya, saya nggak tahu kodenya apa. Standar dari kepolisian ini yang kodenya. Jenis kendaraan ya yang terlibat ya. Truk, bis, mobil pribadi, sepeda motor ya. Terus yang penabrak yang mana? Di sini disebutkan. Jadi ada berapa? Kalau ini penyebab mobil penumpang ini ya yang menabrak. Malah ini juga mobil penumpang. Yang ini sepeda motor yang penabrak. Ini yang bis penabrak. Ya. Oke, saya lanjut. Yang ini contoh collision diagram dan matriks faktor ya. Jadi kalau datanya sudah kita dapatkan, selanjutnya adalah kita membuat collision diagram ya. Jadi dari collision diagram ini kita bisa mendapatkan gambaran ya, kira-kira kejadian kecelakaannya seperti apa. Ini datanya matriks faktor kecelakaan, jumlah nomor kejadian kecelakaan misalnya 1 sampai 14, tanggal bulan ada semua, harinya juga disebutkan, waktu kejadian ya, tingkat keparahan. Ini kaitannya dengan yang diatur di Undang-Undang tentang jalan ya. Jadi tingkat keparahan kecelakaan ringan, kecelakaan sedang, dan kecelakaan berat. Kondisi cahaya tidak di sini, tidak tahu kalau tidak diisi ya. Kondisi jalan bisa basah dan kering ya. Terus kendaraan yang terlibat, ini ada sampai 3 kendaraan yang terlibat ya. Jadi yang ini mobil, sepeda motor, mobil, truk, mobil, sepeda motor. Ini yang 3 mobil semua, mobil dengan mobil ya. Arah ya, arah pertama, kendaraan pertama, ya, arah ke utara, arah ke selatan ya. Ini arah ke timur, ya ini samping ya, tabrak samping. Ini karena ini utara dengan timur berarti kan membentuk sudut 90 derajat ya, utara dengan timur. Selatan barat juga, kalau utara timur juga, selatan barat, selatan timur. Terus yang lain-lainnya, informasi yang lain-lainnya di sini ada disebutkan pengemudi tanpa SIM ya. Terus kecepatan tinggi itu juga, dan adanya kejadian pada saat hujan lebat. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini adalah inakurasi ya, inakurasi data ya. Jadi tahapan pencatatan data kecelakaan lalu lintas, ya, ini yang pertama adalah semua kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan umum ya. Terus ini adalah kehilangan atau ketidakakurasan informasi. Kecelakaan lalu lintas yang dapat terlaporkan. Ini yang tidak dapat terlaporkan, ini berarti adanya kita kehilangan data ini. Terus ini berikutnya ya. Ini ketidaklengkapan laporan yang dibuat, bisa jadi beberapa elemen data tidak tercatat sehingga kita kehilangan informasi elemen data tertentu akibatnya. Selanjutnya adalah kesalahan dalam merekapitulasi data, sehingga nantinya datanya tidak akurat. Jadi ini adalah skematik tentang sumber-sumber kesalahan data pencatatan data kecelakaan lalu lintas. Nah, ini adalah gambaran mengenai data kecelakaan lalu lintas ya. Ini misalkan A, ya, A ini adalah data kecelakaan lalu lintas yang tercatat oleh
pihak kepolisian saja. Sedangkan B itu adalah kecelakaan lalu lintas dicatat oleh polisi maupun rumah sakit. Karena kan setelah kecelakaan korban akan dirawat ya. Ya kalau awal kejadian biasanya tanggung jawabnya di sini. Nah, selanjutnya kalau setelah kejadian akan dimasukkan rumah sakit kalau korban menderita luka atau meninggal akan masuk rumah sakit ya. Ini masuk ke C. Nah, biasanya yang sama ini ya, yang B. Yang C ini yang hanya tercatat oleh rumah sakit saja. Yang ini kepolisian saja. Nah, ini yang kehilangan ya. Ada lag, ada kehilangan data di sini. Tidak sama akhirnya data antara pihak kepolisian dengan pihak rumah sakit sering tidak sama. Memang data kecelakaan bisa macam-macam ya. Kita bisa dari kepolisian, kita bisa dari rumah sakit, ya, atau kita bisa juga dari pihak asuransi. Kalau kita berdasarkan kepolisian, nanti setelah masuk rumah sakit kita tidak tahu kelanjutannya seperti apa. Tapi kalau kita data dari rumah sakit, kalau kecelakaannya itu adalah korban hanya luka ringan, tidak sampai masuk rumah sakit, nah itu yang kita tidak bisa mengandalkan data dari rumah sakit. Saya lanjutkan. Mengingat begitu tingginya angka kecelakaan, maka di situ adanya usaha, ya, upaya campaign. Data tahun 2010 menunjukkan kecelakaan akibat pengemudi dalam pengaruh alkohol mengalami peningkatan sebesar 700% dari tahun sebelumnya. Data WHO juga menyebutkan 20-40% kecelakaan fatal yang terjadi di jalan raya diakibatkan oleh alkohol. Ya. Mabuk ya, jadi di situ jadi ada, ini sebenarnya sudah ada. Nah, sebentar saya zoom ya. Nah, di Indonesia ini masih ini ya, warnanya merah, ini adalah non-driving law. Jadi di sini tidak ada peraturan yang mengatur mengenai pembatasan pengemudi saat setelah ini ya, karena pengaruh alkohol ya. Yang ini mengenai yang diizinkan ya di sini. Ini gambaran mengenai jadi di situ tahun 2010 ya. PAC. Jadi ini adalah standar untuk memeriksa atau mengetes kadar alkohol dalam darah ya. Jadi Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan sebagian besar pengemudi dewasa berisiko 5 kali lebih besar terlibat kecelakaan bila darahnya mengandung alkohol 0,1 gram per desiliter. DL-nya apa ini? Per desiliter ya. DL ya, menurut WHO tingkat konsentrasi alkohol dalam darah yang berisiko memicu kecelakaan berkisar antara 0,05 sampai 0,1. Tak heran jika 176 negara anggota WHO memiliki aturan yang melarang pengemudi nyetir saat mabuk ya. Salah satu yang memiliki aturan itu adalah Indonesia. 2009 ya, itu sudah ada ternyata dalam pasal 106 ayat 1 bahwa setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Nah, ini yang memang tidak disebutkan secara jelas ya mengenai penggunaan alkohol ya di dalam ini. Di situ yang kata kuncinya adalah mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Karena kalau kita sudah terpengaruh alkohol, maka kita mengemudinya tidak bisa berkonsentrasi dan tidak wajar. Ya. Penjelasan mengenai penuh konsentrasi di pasal itu merinci bahwa yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan. Nah, ini yang penjelasan mengenai pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan
ya, nomor 22 tahun 2009. Jadi poin strategi yang seharusnya adalah satu, mengurangi kejadian kecelakaan, terus yang kedua adalah mengurangi juga tingkat keparahan ya dari korban kecelakaan ya, reducing the exposure dan reducing severity. Ini yang harus strategi yang harus dilakukan. Poin penting yang harus ditentukan ya untuk menentukan strategi. Ini enggak seberapa kelihatan. Ini adalah beberapa dampak dari. Nah, ini adalah contoh di negara Australia ya. Jadi di situ kalau dilihat di geometrik ya, di persimpangan ya, di situ ada usia penanganan ya. Nah, usia penanganan di situ kalau kita sebuah bundaran baru ya, dalam 20 tahun dia bisa mereduksi kejadian kecelakaan sebesar 85%. Ya. Jadi modifikasi bundaran, defleksi pada jalur pendekat, dalam jangka waktu 20 tahun itu bisa mengurangi resiko kecelakaan itu 55%. Terus pemasangan apil baru, ya, yang sebelumnya simpang tak bersinyal dengan memberi apil, memberi sinyal, itu bisa turun 45%. Ya, terus merubah simpang apil ke bundaran ya. Nah, ini yang aneh, dari yang dulu diatur dengan lampu, kemudian dikembalikan yang tidak menggunakan lampu, ke bundaran itu ada 30%. Karena urutan tahapan penanganan suatu simpang itu yang mulai dari simpang tak bersinyal, terus ada bundaran, dan terakhir itu adalah simpang bersinyal. Nah, kalau simpang bersinyal masih sudah tidak mampu, ya artinya tidak mampu di sini terjadi kemacetan, maka selanjutnya biasanya adalah dibuatkan pelintasan tidak sebidang, ya persimpangan tidak sebidang atau flyover, ya ada flyover. Jadi salah satu lengan itu akan dinaikkan ya, dinaikkan. Jadi berarti di situ di simpang itu ada 2 level nantinya. 2 simpang T berdekatan untuk volume rendah, ini bisa turun 10%, terus memindahkan persimpangan Y 85%, membuat pulau lalu lintas atau median 20%. Sini yang paling kecil adalah pengecatan marka garis. Ya, untuk menjelaskan jenis pengaturan simpang, itu hanya turun 10% dalam jangka waktu 5 tahun. Ya. Terus berbagi jarak pandang, meningkatkan perambuan, kita penggadu pada pendekat, ya tujuannya untuk mengurangi kecepatan ya, menempatkan rambu berhenti, menempatkan rambu yang diperlukan, dan mengubah menjadi rambu berhenti. Ini juga kecil, hanya 5% dalam jangka waktu 15 tahun. Terus untuk pekerjaan perkerasan, ya, ini kalau kita ketemu di persimpangan ya, karena pekerjaan perkerasan itu kalau rekonstruksi jalan itu mengurangi 25% menjadi ya, mengurangi 25% kejadian, membuat jalur ganda 30%, memasang peninggian median 30% ya. Terus yang paling besar ini adalah melebarkan jalan untuk lajur belok kanan. Ini sebenarnya tinjauannya belum tahu ya. Tapi seingat saya kalau di Australia itu sama seperti Indonesia ya. Jadi pengemudinya ada di sebelah kanan. Ya. Dan seperti Amerika. Amerika itu adalah pengemudinya sebelah kiri. Ya. Jadi ini hati-hati dua ini ya. Ini tergantung dari sistem pengemudi yang ada di sistem kendaraan ya. Sistem mengemudi kendaraan yang ada di negara tersebut. Untuk Inggris dan jajahannya itu biasanya pakai setir kiri, setir kanan ya, pakai setir kanan. Terus delineasi itu yang paling sederhana itu adalah mengenai pemarkaan ya, pemarkaan, perambu-markaan ya, perambu dan pemarkaan di sini. Yang paling besar memang rambu dini jalan berkelok secara dinamis, jadi jalannya berkelok-kelok itu ya. Nah itu kalau kita menambahkan rambu dalam jangka 15 tahun itu kita bisa mengurangi angka kecelakaan 75%. Terus ada juga rambu chevron dengan papan elektronik itu berkurang 50% dalam jangka waktu 15 tahun, dan terakhir itu ada yang
membuat garis tengah, istilahnya adalah taktil, itu turun 40% sama dalam 5 tahun. Oke, saya kembali lagi. Jadi ada contoh expected impact, ya. Jadi dampak yang diharapkan timbul setelah diberlakukannya ini penanganan, ya, mitigasinya. Ini yang diharapkan. Berapa tahun? Ya, ini turunnya harus berapa persen di sini, ya. Ini kasus saja, ya. Terus ini ada indikator. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Nah, tadi di awal kita kaitannya dengan data, ya, data-data. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ke analisis data, ya. Jadi kalau tadi di awal kita berbicaranya adalah mengenai data, ya. Bagaimana kita cara untuk datanya, bagaimana pencatatannya, ya, bagaimana penampilan data dari yang kita kumpulkan, ya. Nah, selanjutnya ini adalah pengolahan data, ya. Jadi di sini nanti ada accident rate, terus ada nilai ekivalen kecelakaan. Ya, teknik pemeringkatan lokasi kecelakaan antara lain dilakukan dengan pendekatan tingkat kecelakaan dan statistik kendali mutu, ya, quality control statistik, atau pembuatan berdasarkan nilai kecelakaan. Untuk tingkat kecelakaan, ya, penghitungan tingkat kecelakaan lalu lintas untuk lokasi persimpangan menggunakan rumus sebagai berikut, ya. TK, tingkat kecelakaan, 100 JPKP itu adalah tingkat satuan kecelakaan, ya, kecelakaan per 100 juta perjalanan kendaraan per kilometer, ya. Jadi nantinya Anda harus tahu, ya, ini kejadian kecelakaan ada dari data 100 juta perjalanan, ya, per kilometer, ya. Terus frekuensi kecelakaan di persimpangan untuk N tahun data. Ya, kita mau tinjauannya mau berapa tahun, ya, 1 tahun. Kalau mau untuk prediksi kita minimum 3 tahun atau 5 tahun, ya. Terus FLLP, ya, volume lalu lintas persimpangan. Sini masing-masing lengan akan dihitung, masing-masing lengan pendekat dihitung volume lalu lintas kendaraan yang masuk ke persimpangan, ya. Terus N itu adalah jumlah tahun data. Nah, kalau kita mau forecasting berarti kita minimum harus punya 3 tahun data, ya. Selanjutnya yang dijadikan untuk pendekatan untuk pemeringkatan, ya, itu adalah perhitungan tingkat kecelakaan untuk ruas jalan. Nah, kalau tadi untuk simpang, yang ini untuk ruas jalan menggunakan rumus, ya, FK kalikan 100 per LHRT kali N kali L kali 365. Jadi di sini tingkat kecelakaan per 100 juta perjalanan kendaraan per kilometer, ya. Di situ data yang kita butuhkan adalah FK, frekuensi kecelakaan di ruas jalan, untuk sekian tahun data, ya. Terus LHRT, volume lalu lintas rata-rata harian, ya, volume lalu lintas harian rata-rata, ya. Jadi volume lalu lintas dalam 1 hari, ya. Terus berikutnya adalah N. N itu adalah jumlah tahun data. Jumlah tahun data. Dan terakhir adalah L, panjang ruas jalan kilometer, ya. Karena di sini ada per kilometer, maka dia ditaruh di bawah, ya. Per kilometernya di sini. Jumlah kejadian, ya, kalikan 100 juta. Jadi 100 juta, ya. Terus ini 10 pangkat 8, bukan 100 ini. 10 pangkat 8 karena dia 100 juta, ya. Bagi LHRT kali N, ya, jumlah tahun datanya ada berapa tahun, ya. Terus dikalikan panjang jalan, kalikan jumlah hari 365, karena di sini LHRT, ya, lalu lintas harian rata-rata. Maka untuk 1 tahun tinjauan kita, maka di sini harus dikalikan 365. Untuk ruas jalan, angka kecelakaan atau accident rate per kilometer bisa dihitung dengan membagi tingkat kecelakaan dengan panjang segmen yang dianalisis.
Jadi pemberikatan untuk pendekatan statistik kendali mutu untuk jalan antar kota ya. Untuk jalan antar kota, pertama adalah penentuan lokasi rawan kecelakaan menggunakan statistik kendali mutu sebagai control chart ya. Upper control limit ya. UCL-nya itu adalah lambda ditambah 2,576 ya, di akar lambda bagi M ya, ditambah 0,829 dibagi M ditambah 1/2M ya. Itu adalah garis kendali batas untuk UCL-nya upper control limit. Terus lambda itu adalah tingkat rata-rata kecelakaan dalam satuan kecelakaan per exposure ya. M itu adalah satuan exposure yakni kilometer. Yang dilihat ya kilometernya ya. Terus yang kedua, segmen jalan dengan tingkat kecelakaan yang berada di atas garis UCL didefinisikan sebagai lokasi rawan kecelakaan. Jadi ini adalah batas atas ya, satu garis kendali batas atas. Nanti kalau kita hitung ya, ternyata kalau tingkat kecelakaannya berada di atas garis UCL, maka di situ disebut sebagai daerah rawan kecelakaan. Jadi di situ ini ada salah satu dasar menentukan lokasi rawan kecelakaan ya untuk jalan antar kota. Terus berikutnya adalah pemeringkatan dengan pembobotan tingkat kecelakaan menggunakan konversi biaya kecelakaan. Yang pertama adalah memanfaatkan perbandingan nilai moneter dari biaya kecelakaan dengan perbandingan sebagai berikut. Meninggal, ya, luka berat, luka ringan, dan kerugian materi. Nah, ini perbandingannya adalah meninggal dibagi kerugian materi, luka berat per kerugian materi, luka ringan per kerugian materi berbanding 1. Karena ini K per K jadinya 1 ini ya. Terus berikutnya adalah kalau konversi biaya kecelakaan 1 menggunakan perbandingan nilai moneter dari biaya kecelakaan. Yang kedua adalah menggunakan angka ekivalen kecelakaan dengan sistem pembobotan yang mengacu pada biaya kecelakaan. Jadi di sini untuk biaya kecelakaan bobotnya untuk yang korban meninggal dibanding korban luka berat, dibanding korban luka ringan, dan dibanding kerugian materi itu adalah 12/3, berbanding 3, berbanding 1. Jadi bobotnya yang meninggal dunia itu adalah 4 kali yang luka dan 12 kali untuk yang kerugian materi saja. Kerugian materi contohnya itu yang rusaknya kendaraannya saja ya kerugian materinya itu. Nah, ini adalah contoh ranking rawan kecelakaan untuk persimpangan pada jalan perkotaan berdasarkan angka ekivalen kecelakaan ya. Polresta Cirebon tahun 1999 sampai 2000. Ini bobotnya ya 12/3 untuk luka berat dan luka ringan, yang ini untuk kerugian material. Dan ini kejadian kecelakaannya ya. Ini nomor ruas jalan, nomor link jalannya. Ini yang punya standar link jalan ini adalah PU Bina Marga. Yang ini adalah total laka kejadian. Yang ini korbannya meninggal, luka berat, luka ringan, dan kerugian materi saja. Jadi nomor dan kolom kedua dari tabel adalah sistem referensi persimpangan untuk Polresta Cilegon. Ya. Nah, di sini nanti dikalikan yang meninggal 12, yang luka berat, luka ringan kalikan 3, yang hanya kerugian material kalikan 1. Ya, jadi ini AEK-nya, ya ini angka ekivalen kecelakaannya ya, AEK. Total adalah ini. Yang meninggal semua dikalikan 12, yang luka ini dikalikan 3, dan yang kerugian ini hanya dikalikan 1 ya. Karena itu sendiri jadinya. Nah, ini kalau di total angkanya seperti ini. Jadi yang paling besar memang untuk nomor ruas 0,06 ya. 0,06 itu poinnya 38 karena memang ada meninggal dunia 1. Yang nomor 2 itu poin 34, tidak ada yang meninggal dunia, tapi luka ringannya banyak, luka beratnya 1, luka ringannya 9. Itu cukup juga menjadi peringkat kedua ya, menjadi daerah rawan kecelakaan. Oke, ini ada 10 daerah.
Kalau nggak salah ada gambarnya. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Oke, saya lanjutkan ke analisis data lagi ya. Kalau tadi analisis data lebih ke kompilasi datanya ya, yang memasukkan data mentah untuk mendapatkan angka-angka lagi, sedangkan untuk pendekatan analisis data yang lain, yakni dengan ini bisa nggak saya besarkan? Besarkan sedikit. Nah, ini pendekatan analisis data. Analisis data dilakukan dengan pendekatan ya 5W plus 1H ya. Jadi why, penyebab kecelakaannya apa, what, tipe tabrakannya apa, where, lokasi kecelakaan, who, pengguna jalan yang terlibat, when, waktu kejadian, and how, tipe pergerakan kendaraan ya sebelum terjadinya kecelakaan. Why, itu adalah faktor penyebab kecelakaan atau modus operandi ya. Analisis ini dimaksudkan untuk mengenali ya atau mengidentifikasi faktor-faktor dominan penyebab suatu kecelakaan ya. Faktor-faktor ini antara lain mengacu pada formula pada kecelakaan pada sistem 3L ya. Jadi di situ why-nya itu bisa karena terbatasnya jarak pandang pengemudi, pelanggaran terhadap rambu lalu lintas, kecepatan tinggi, seperti melebihi batas kecepatan yang diperkenankan ya. Misalkan di jalan tol itu kecepatan maksimumnya adalah 100 km per jam ya. Nanti kalau di jalan lurus itu bisa sebenarnya kalau jalan lurus kecepatannya lebih dari 100. Tapi kalau di tikungan itu berbahaya ya. Kalau di tikungan itu berbahaya. Karena di situ sudah dikasih rambu-rambu, berarti di situ Anda harus pas di tikungan itu yang berbahayanya. Tapi kalau yang di lurus, kalau mungkin Anda melebihi 100 masih ini ya, masih tidak berbahaya, tetapi jangan ya. Terus keempat itu adalah kurang antisipasi terhadap kondisi arus lalu lintas seperti mendahului tidak aman. Beberapa waktu yang lalu pernah terjadi kejadian kecelakaan itu, kebanyakan kejadiannya adalah dia mendahului dari sebelah kiri ya. Padahal aturannya kan kalau mau mendahului sebelah kanan ya. Dari sebelah kiri, padahal di sebelah kiri itu biasanya digunakan oleh truk ya. Dan kita tahu truk itu kecepatannya tidak terlalu tinggi ya. Pertama mungkin karena beban yang dibawa, sehingga banyak sekali pada suatu waktu itu, periode waktu itu banyak sekali kejadian. Jadi ketika dia menyiap atau menyalip kendaraan dari sisi kanan, dia justru menabrak truk ya. Dan biasanya itu korbannya adalah fatalitas ya, dan meninggal. Sifatnya adalah fatalitas. Terus adanya kurang konsentrasi. Kalau kurang konsentrasi sementara ini yang paling banyak adalah HP ya, seluler itu sudah pasti sekarang, baik sepeda motor ataupun mobil. Terus parkir di tempat yang salah, ya. Terus kurangnya penerangan, dan terakhir ada tidak memberi tanda pada kendaraan lain. Misalkan kalau kita mau pindah lajur ya, kita tidak memberi informasi dari lampu sen, itu biasanya berpotensi timbul ini ya, kecelakaan tabrak samping ya, tabrak samping. Ya, karena tidak ada informasi kita, komunikasi kita dengan kendaraan yang berada di sebelah lajur sebelahnya ya, kalau kita mau berpindah lajur. Terus analisa data yang kedua adalah what, tipe tabrakannya apa. Analisis tipe tabrakan bertujuan untuk menemukan tipe tabrakan yang dominan
di suatu lokasi kejadian. Ya. Tipe tabrakan yang akan kenali itu mengacu pada formulir data kecelakaan atau sistem 3L antara lain. Pertama, menabrak orang atau pejalan kaki. Terus yang kedua, tabrak depan-depan, ini yang tabrak frontal ya, yang biasanya korban meninggal dunianya sering terjadi ya, tabrak depan-depan. Terus tabrak depan belakang, ini biasanya kalau pengemudi yang di belakang kurang konsentrasi, kurang menjaga jarak ya, atau juga karena kontrol kendaraannya bermasalah, seperti remnya bermasalah, itu yang terjadi Transjakarta ya, karena dugaannya masalah rem ya. Ada juga yang dugaannya pengemudinya mengantuk ya, itu biasanya dampaknya ada tabrak depan belakang. Ada tabrak depan samping, ini biasa kejadian di persimpangan ya, tabrak depan samping. Mungkin karena ada salah satu yang melanggar, misalkan di situ sudah lampu merah, ternyata masih jalan terus, sehingga nantinya potensinya itu adalah timbul tabrakan depan samping ya. Terus tabrak samping-samping biasanya untuk yang kendaraan pindah lajur, tabrak belakang-belakang, ya ini yang saya belum pernah menemui ya, tabrak belakang-belakang ya. Tabrak belakang masih bisa, tabrak belakang-belakang aneh. Terus ada tabrak benda tetap di badan jalan ya. Nah, ini tabrak benda tetap di badan jalan. Saya ini biasanya mungkin menabrak rambu ya, rambu atau tiang PJU ya, atau tiang ini ya, ya tiang rambu atau tiang PJU yang ditabrak ya, badan jalan ya, biasanya di median. Terus yang terakhir adalah tabrakannya adalah tanpa lawan atau kecelakaan sendiri ya, biasanya disebabkan lepas kendali. Misalkan dia mengemudikan terlalu kencang ya, dan kurang konsentrasi sehingga dia lepas kendali. Keterlibatan pengguna jalan. Keterlibatan pengguna jalan di dalam kecelakaan dikelompokkan sesuai dengan tipe pengguna jalan atau tipe kendaraan seperti yang termuat dalam formulir data kecelakaan atau sistem 3L, antara lain pertama pejalan kaki, yang kedua adalah mobil penumpang umum, dan yang ketiga adalah mobil angkutan barang, keempat adalah bus, kelima adalah sepeda motor, dan yang keenam itu adalah kendaraan tidak bermotor, seperti sepeda, becak, kereta dorong, dan sebagainya. Berikutnya adalah where, lokasi kejadian. Lokasi kejadian kecelakaan atau yang dikenal dengan tempat kejadian perkara atau TKP, mengacu pada lingkungan lokasi kecelakaan seperti 1. Lingkungan pemukiman, ya, kejadian kecelakaannya di lingkungan pemukiman. Terus lingkungan perkantoran atau sekolah, lingkungan tempat perbelanjaan, lingkungan pedesaan, ataupun lingkungan pengembangan. Berikutnya adalah data lainnya adalah mengenai when, kapan terjadinya kecelakaan, dan ini waktu kejadian kecelakaan, dapat ditinjau dari kondisi penerangan di TKP atau jam kejadian kecelakaan. Ya, ditinjau dari kondisi penerangan atau kejadian di bagian atas, 1, malam gelap, tidak ada penerangan. Yang kedua adalah malam ada penerangan. 3, siang terang. 4, siang gelap. Siang gelap ini bisa karena hujan, bisa karena berkabut, bisa karena adanya asap. Ya, kalau ada kebakaran ilalang di samping jalan, di samping badan jalan, itu akan juga menyebabkan gelap ya pada siang. Terus ada sumbu atau senja, ini adalah peralihan antara siang dan malam. Terus ditinjau dari jam kejadian mengacu pada periode waktu yang terdapat pada formulir data kecelakaan. Jadi langsung dicatat ya, kejadiannya jam berapa, nah, gitu. How atau kejadian kecelakaan, bagaimana terjadinya? Suatu kecelakaan lalu lintas terjadi pada dasarnya didahului oleh suatu manuver pergerakan tertentu. Tipikal manuver pergerakan kendaraan mengacu pada formulir data kecelakaan lalu lintas antara lain 1, gerak lurus, 2, memotong atau menyiap kendaraan lain, ketiga, berbelok. Berbelok ini bisa belok kiri atau belok kanan. Yang keempat adalah berputar arah. Karena berputar arah ini biasanya potensinya kecelakaannya dia bisa ditabrak dari belakang kalau pengemudi di belakangnya kurang berkonsentrasi, menjaga jarak terutama. Jadi kendaraan yang berputar arah itu bisa ditabrak dari belakang, atau juga kalau kita di U-turn, putar balik ya, bisa jadi kendaraan yang dari arah berlawanan itu juga
kalau sedang tidak berkonsentrasi memperhatikan jalan itu bisa juga menabrak kendaraan yang melakukan putar balik. Terus berhenti, ya, berhenti mendadak atau menaik turunkan penumpang. Ini biasanya kalau menaik turunkan penumpang ini ya di angkutan umum ya, apakah itu mikrolet atau bis. Biasanya bis Bumel ya. Kalau bis yang patas itu biasanya lewat tol ya, jarang menaikkan turunkan penumpang. Biasanya bis Bumel yang bis ekonomi itu yang menaikkan turunkan penumpang yang biasanya seringkali menjadi penyebab terjadinya kecelakaan ya. Sebelum menaikkan turunkan penumpang pasti dia akan berhenti dengan mendadak ya, itu ciri khasnya ya. Terus yang ke F itu adalah keluar masuk tempat parkir. Keluar masuk tempat parkir. Juga menjadi eh, awal atau manuver dalam awal dari kejadian kecelakaan, manuvernya. Terus bergerak melambat, bergerak terlalu lambat ya. Ya seperti tadi kejadian kalau kita yang di jalan tol itu, yang kapan hari itu yang sempat kejadian berturut-turut itu tadi bergerak terlalu lambat ya, karena misalkan truk dengan kecepatan rendah ya, karena beban yang dibawa terlalu berat dan ditabrak dari belakang dari kendaraan yang mau menyalip ya kendaraan di depannya. Nah, ini adalah nilai bobot setiap kejadian berdasarkan dampak kepalan korban. Ini yang bina marga, ya. Ini yang Australian Standard. KSI ini adalah standarnya dari yang mana? Inggris ya. Dari Inggris ini adalah standarnya seperti ini, namanya KSI. Saya lupa singkatannya. Nanti coba saya carikan ya. Ini dari Inggris ini KSI ini. Jadi yang untuk meninggal dunia itu kalau bina marga 10, kalau luka berat itu adalah 5, luka ringannya adalah 1. Untuk Australian Standard, meninggal 10, luka berat 3, dan luka ringannya 1. KSI untuk meninggal dunia dan luka berat dinilai sama 1, sedangkan luka ringannya adalah 0. Eh, Mungkin sampai di sini dulu ya materinya ya untuk kecelakaan ini ya, keselamatan lalu lintas. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, nanti kita lanjutkan hari Kamis ya. Mana ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, hari ini kita akhiri